Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita untuk bisa bertemu di tempat yang indah ini dan mendengarkan bacaan imam yang luar biasa, ya, sampai kita terbang ke dalam surga. Dan bacaan tadi tentang surat Ar-Rahman, Allah menyiapkan segalanya di sana, termasuk bidadari-bidadari. Pada lanjutan pembahasan kita, kemarin kita membahas bahwa 3 komponen penting di dalam diri manusia yang diperhatikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad menjalankannya dalam proses merubah manusia. Jadi manusia dari jahiliyah kepada manusia mukmin yang seutuhnya. Nah, utamanya adalah pertama terkait dengan apa? Kalbu. Saya ulangi dikit bagi yang datang terlambat kemarin, ya. 3 poin penting di dalam diri manusia. Pertama adalah kalbu. Kemarin sudah kita terangkan 10 macam jenis yang bisa membuka apa? Belenggu kalbu itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jiwa kita. Bagaimana membuka belenggu jiwa ini. Dan yang ketiga membuka belenggu pikiran. Sehingga kalau 3 bagian ini mendapat porsi yang tepat, maka jadilah dia pribadi mukmin yang seutuhnya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu terkait yang pertama, sebelum saya masuk kepada poin yang kedua tentang apa? Jiwa. Ya, kalbu ini pun ternyata harus dikawal, harus dijaga, karena ini yang menjadi sasaran utama setan kita. Yarhamukallah. Kalau seandainya orang lalai dengan kalbunya, maka yang terjadi adalah ke arah yang salah dia. Ya. Pada ayat berapa? 28 surat Al-Kahfi Allah katakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi Nabi Muhammad diarahkan oleh Allah untuk selalu berada di milieu apa? Orang-orang soleh, di milieu para dai, para ulama, para ustaz, milieu orang-orang yang menyerukan ke jalan Allah pagi dan sore. Dan jangan sampai kamu berpaling dari mereka hanya karena ingin mengejar dunia. Ya, mengejar apa? Gemerlapnya dunia itu. Karena itu yang paling banyak melalaikan manusia dari perjuangan. Ya. Karena apabila orang itu sudah terbawa hawa nafsunya, maka kalbunya akan lalai kepada Allah. Jadi pertama dibuka dunianya, kemudian dibukalah apa? Hawa nafsunya oleh setan, maka berpalinglah kalbu itu dari Allah SWT. Apabila kalbu ini sudah berpaling dari Allah, apa yang terjadi? Wa kana amru furuta, kerusakan-kerusakan. Ya, pelaku-pelaku yang melampaui batas. Makanya Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa manusia ini seperti kuda liar. Kalau Anda melihat kuda liar, siapa yang bisa menjinakkan kuda liar itu? Anda buka YouTube, bagaimana cara menjinakkan kuda liar? Itu kalau nggak pejoki betul, susah. Ya, karena apa? Kuda itu akan membanting-banting sampai orang itu jatuh. Tapi ketika orang itu bertahan mendekap dengan kuda itu, dengan segala upaya kuda itu menjatuhkan,
Ketika dia tidak berhasil sekian jam, baru kemudian lelah dia, baru tunduk dia. Jadilah delman-delman itu. Delman itu adalah tadi apa? Kuda liar yang tertundukkan. Nah, jiwa kita itu ya, ibarat kuda liar itu yang harus kita tundukkan sehingga kemudian kita bisa kendalikan ke kanan, ke kiri. Ya. Kira-kira itu perlu perjuangan nggak? Perlu usaha keras nggak itu? Jelas perlu. Pertama kesadaran, yang kedua upaya untuk bagaimana menundukkan jiwa itu. Nah, barakallahu Imam Ghazali rahimahullah dalam proses merubah diri manusia itu kata beliau perlu melakukan 4 hal. Ya. Yang pertama itu membersihkan anggota tubuh dari segala yang kotor dan najis. Saya kira itu paling mudah karena kita suka kebersihan. Yang kedua membersihkan anggota tubuh dari dosa-dosa. Lebih berat lagi. Menjaga mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan semuanya dari segala yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah SWT. Jadi menjaga segala sesuatu yang apa? Yang apa? Menyebabkan seseorang berbuat dosa. Nah, yang ketiga membersihkan apa? Karakter buruk supaya diganti dengan karakter baik. Ini nanti pembahasan berikutnya. Nah, yang keempat yang paling pokok apa itu? Mengisi kalbu, membersihkan kalbu dari selain Allah. Membersihkan apa? Kalbu dari selain Allah. Nah, semalam kita bahas tentang pembuka-pembuka belenggu kalbu itu ada berapa Pak Jack? 10 apa aja itu? Pembuka belenggu kalbu pertama apa saja? Apa? Ma'rifatullah. Semakin orang dekat kepada Allah, mengenal Allah, semakin apa? Dia dekat kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Ma'rifatul Rasul. Makanya harus pelajari tentang Rasul ini kan. ABC-nya itu. Yang ketiga, memahami Al-Quran. Apa? Memahami Al-Quran. Ini juga butuh waktu banyak ya, pelajarinya. Yang ketiga, yang keempat, mengenal tentang surga. Dan itulah yang mendorong para sahabat itu banyak bertanya tentang surga dan bagaimana mencapai surga. Dan perjalanan hidup bagaimana untuk meraih surga itu. Ya, baru yang kelima, apa? Tentang neraka. Memahami tentang neraka dan bagaimana menghindarinya. Nah, yang keenam, apa? Mengenal tentang nikmat-nikmat Allah. Semakin orang tahu tentang bagaimana nikmat Allah itu, maka semakin apa? Dia akan mensyukuri karunia hidup ini. Ya. Dan senantiasa selalu, kalau kita mendapatkan kesulitan, antum melihat orang-orang lain yang lebih sulit dari kita. Ya. Kita alhamdulillah, kita masih begini. Ada orang lain lebih susah dari kita. Kalau udah urusan akhirat, lihatnya di atas kita. Ya, supaya apa? Motivasi untuk apa? Kita bisa mencapai seperti itu atau di atas itu. Nah, yang ketujuh, kenali musuh. Dan inilah yang paling banyak menjadikan kaum muslimin beribut satu sama lain, pecah-pecah sana sini. Kenapa? Tidak tahu musuh. Kalau dia tidak tahu musuh, maka istrinya pun dimusuhi, temannya dimusuhi, saudaranya dimusuhi. Mudah sekali terpancing untuk permusuhan itu. Dan tidak ada permusuhan di dunia ini kecuali ada pengaruh setan. Maka tutup segala pintu jalannya setan itu. Nah, yang kedelapan, apa? Mengenali kematian. Dan dia akan datang suatu waktu tanpa ada pemberitahuan. Ya. Nah, kesembilan, mengambil pelajaran dari orang yang meninggal. Orang mati itu, setiap orang itu membawa apa? Memberikan pelajaran buat kehidupan kita itu. Baru yang ke-10, muhasabah sebelum tidur untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari itu. Ya, dan muhasabah ini tentunya untuk perbaikan untuk hari berikutnya. Ya, kalau hari ini sudah kita capai apa saja yang diridhai oleh Allah, yang sesuai dengan syariat Allah, besoknya kita bisa meningkatkan apa yang ingin kita capai lebih. Ya. Nah, itu 10 pembuka belenggu kalbu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan 4 lagi yang harus diwaspadai. Karena dia bukan lagi apa? Bukan lagi menutup, tetapi merusak dia. Ini 4 perusak kalbu. Apa itu?
4 perusak kalbu. Antum jangan lupa itu. Said. Apa 4 itu Said? Pertama, syirik kepada Allah. Apa? Syirik kepada Allah merusak kalbu. Pada ayat 191 surat apa namanya? Ali Imran. Coba ya bawa itu. AB Mushaf. Dibuka surat Imran ayat 191. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Ya. 151 surat Imran itu terkait dengan kalbu. Kalbunya siapa? Orang-orang kafir. Nah, disebabkan adanya kemusyrikan, itulah yang menyebabkan kenapa mereka dalam ketakutan. Ada seorang pemuda dari Poso, dulu dia termasuk komandan pasukan yang menyerang umat Islam di Poso. Namanya Jimmy. Dan orang ini akhirnya masuk Islam. Sekarang tugas dakwah di NTT sana. Di lingkungan apa? Kaum mereka itu. Saya tanya sama dia, Jimmy, apa yang membedakan kamu ketika masih kamu dalam Nasrani dan ketika kamu dalam Islam? Kata dia, saya memimpin perang melawan umat Islam di Poso. Tapi saya takut mati. Sekarang saya berjuang dengan Islam ini, saya tidak takut mati. Subhanallah. Itu pengalaman saudara kita ini. Ya, makanya kemusyrikan itu akan menimbulkan apa? Ketakutan terhadap apa? Banyak hal. Nah, sehingga itu yang harus kita buang. Jangan sampai terlibat dengan kemusyrikan. Dan pada 106 surat Yusuf, Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak orang mengaku beriman tapi terlibat dengan apa? Kemusyrikan. Betapa rusaknya, karena yang merusak keimanan itu apa? Ya kemusyrikan itu. Nah, saya koreksi juga itu Ustaz Mu'amal Hamidi menulis pengantar di buku Al-Ubudiyah karangan Ibnu Taimiyah bahasa Indonesia. Dia menulis ada mukmin musyrik. Bahasa beliau mukmin musyrik. Ini enggak cocok ini. Dua hal yang paradoks, antagonis. Mungkin rujukannya ini beliau. Banyak orang ngaku mukmin tapi apa? Terlibat kemusyrikan. Nah, bahasa istilah beliau itu mukmin musyrik. Dan itu tidak kita temukan dalam bahasa para ulama. Ya. Hanya kemudian memperingatkan kepada kita jangan sampai iman kita dikotori dengan kemusyrikan. Ya. Nah, kemusyrikan itu banyak jenisnya. Itu yang merusak kalbu yang pertama. Yang kedua yang merusak kalbu apa itu? Yang merusak kalbu apa? Berpaling dari kebenaran. Surat As-Saff ayat yang kelima. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi berpaling dari kebenaran itu adalah perusak kalbu. Makanya orang-orang yang melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi SAW, itu pasti kalbunya rusak dia. Itu bisa dilihat dari situ. Ya. Makanya kita selalu biasakan sami'na wa ata'na atas ketetapan Allah SWT dan Rasulnya itu. Supaya tidak rusak kalbu kita itu. Nah, barakallahu yang ketiga yang merusak kalbu itu apa? Dosa-dosa. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sungguh yang merusak apa? Kalbu itu adalah dosa-dosa. Sehingga Rasul mengatakan setiap dosa akan menjadi titik hitam di dalam kalbu seseorang. Semakin dosa banyak, semakin apa? Gelap kalbunya itu. Kalau sudah banyak dosa, apa tandanya?
pengajian masuk kanan keluar kiri, nasihat masuk kanan keluar kiri, nggak ada nyangkut. Ya. Makanya Allah ingatkan para sahabat pada surat Al-Hadid ayat 16. Kata Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya. Para sahabat ditegur oleh Allah supaya kalbunya khusyuk karena mengingat Allah dan karena Al-Quran. Jangan sampai kita seperti ahli kitab yang terlalu lama terputus dengan kebenaran, akibatnya kalbu mereka mengeras. Dan banyak dari mereka yang yang fasik, yang melanggar Allah SWT. Jadi itu berapa? Ketiga. Perusak apa? Kalbu. Nah, yang keempat, perusak kalbu ini adalah ghil. Surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi yang rusak kalbu itu ghil ini. Ya, ghil itu apa itu? Dengki, iri, ya, dengan saudaranya. Harusnya kita lihat saudara maju, senanglah. Ya, dia bertambah hartanya, bertambah istrinya, bertambah apa? Tambah apa segala-galanya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Tapi ada orang yang dengki kalbunya itu, ghil itu, dalam kalbunya itu, dia nggak suka. Ya. Nah, barakallahu sekalian, apalagi kalau orang itu dermawan, orang itu perhatian dengan perjuangan umat, ya, makanya harus kita doakan semoga Allah memudahkan urusan dia. Karena dia semakin maju, semakin banyak dukungannya untuk perjuangan Islam. Satu kali saya dapat data tentang perekonomian Indonesia dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan ke depan dan bagaimana yang akan dapat merugikan dalam proses ekonomi itu. Saya berikan sama kawan yang sukses dalam usahanya, ini anak kasih antum data biar antum tambah kaya, ya, supaya membuka pikirannya dia. Jadi sekalian, itulah hal-hal yang perlu diingatkan terkait dengan tema pertama, yaitu masalah kalbu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan satu bagian ini, maka belenggu kalbu sudah terbuka, perusak kalbu kita sudah bisa tangkal, sehingga keimanan itu akan bisa subur di dalam diri seorang itu, ya, seperti air hujan yang menyirami tanah yang subur itu, dia menyerap air, dia menemukan pepohonan. Begitu Rasul menggambarkan dalam riwayat Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua. Bagaimana membuka belenggu jiwa ini. Kalau antum pelajari tentang psikologi, ya, ternyata upaya mereka untuk memahami jiwa itu jauh daripada yang diterangkan oleh Allah SWT. Dalam jiwa manusia itu, dalam psikologi itu ada introvert, ada extrovert. Introvert itu tertutup, ekstrovert terbuka. Ada juga yang tengah-tengah di antara itu. Apa istilahnya itu? Jadi sekalian, kalau Al-Quran menjelaskan tentang jiwa itu supaya kita pahami, karena Allah yang menciptakan jiwa ini, manusia ini kan. Sementara menurut ilmu pengetahuan itu berdasarkan penelitian yang itu dasarnya adalah 5 panca indera. Semua penelitian barat maupun timur dasarnya panca indera. Artinya sesuatu yang nampak yang bisa dirasakan gitu. Sementara jiwa itu banyak hal yang tidak bisa dirasakan. Ya. Nah, jiwa ini kalau tidak tertangani dengan baik, timbulnya stres, depresi, sampai putus asa dan ujungnya bunuh diri. Itu orang-orang gagal di dalam mengelola kejiwaannya. Ya. Makanya jiwa orang beriman itu dari awal harus disadari. Ya. Pada ayat ke-7 dan sampai 10 surat Asy-Syams, Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha
Falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, dalam jiwa itu ternyata Allah meletakkan dua potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Ya, beruntunglah orang yang memunculkan potensi baik di dalam dirinya. Itulah karakter-karakter baik itu. Ya, karakter dermawan, karakter pemberani, karakter tegas, karakter apa? Kelembutan dan sebagainya. Ya, dia miliki itu, dia kembangkan itu dalam dirinya. Dan gagallah orang yang kemudian justru karakter buruknya yang tampil. Seperti para preman-preman yang merusak segala hal itu kan, atau penjahat-penjahat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal itu. Jadi sekalian itulah gambaran pertama jiwa itu yang Allah ungkapkan supaya kita pahami di dalam jiwa itu ada apa? Potensi baik dan potensi buruk. Nah, itulah nanti pendidikan melakukan satu upaya untuk bagaimana potensi baik itu terus dikembangkan, ya. Apalagi nanti dalam potensi tubuh di potensi jiwa itu ada yang namanya bakat. Bakat itu ada bawaan, ada yang bisa dilatih dia. Ya. Dan ada sekitar 9 pengembangan bakat itu. Ya, bakat bahasa, bakat seni, bakat macam-macam itu. Nah, itu kalau dikembangkan orang itu menjadi potensinya terberdayakan dengan baik di dalam dirinya itu. Nah, barakallahu sementara dalam jiwa itu ada 3 komponen. Dalam jiwa itu ada apa? 3 komponen. Ini yang harus kita pahami. Komponen pertama, jiwa yang buruk. Ya, seperti yang tadi bilang apa? Falhamaha fujuraha wa taqwa. Ada jiwa yang buruk. Inilah dikenal dengan an-nafsul ammarah bisu. Ini potensi pertama. Pada ayat ke-53 surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi manusia itu dalam dirinya ada kecenderungan ke arah keburukan, cenderungan ke arah kejahatan. Dan ini harus direm, harus ditutup, harus sadari bahwa ini akan merusak kalau dibiarkan, ya, di dalam diri manusia. Sehingga harus dilakukan pengendalian oleh manusia itu. Ibarat tadi kuda dikendalikan supaya nggak liar dia. Apa saja kecenderungan manusia itu? Ada jiwa yang buruk yang cenderung kepada keburukan. Antum lihat orang-orang bejat itu semua adanya pada jiwa ini. Yang korupsi, yang judi, yang berzina, yang pembunuh, yang semua kejahatan itu karena dominannya jiwa ini. Nah, di dalam jiwa itu yang jenis yang pertama ini ada 4 unsur. Ada berapa? 4 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama unsur malaikat. Ya, maksudnya apa itu? Merasa paling benar, merasa paling suci, ya, merasa paling lah, paling berilmu, sehingga dia mudah meremehkan orang dan menolak kebenaran. Kamu siapa? Saya ini begini. Kamu siapa? Kamu sekolah di mana? Ya, atau menganggap dirinya paling paling alim, paling benar dan sebagainya. Dan itu tidak sedikit orang yang terjerumus dalam kaitan dengan ini, termasuk orang berilmu. Hati-hati nih pada poin ini. Merasa suci seperti apa? Malaikat. Maka tidak ada seorang kita seperti malaikat. Malaikat itu makhluk suci memang. Dia diciptakan dari cahaya. Kita diciptakan dari tanah. Makanya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Dan sikap terbaik bagi orang bersalah bertobat kepada Allah. Jadi sekalian itulah poin yang pertama dari jiwa yang cenderung kepada keburukan. Yang kedua, ada unsur setan. Unsur setan itu maknanya apa? Dia nggak mau rusak sendirian. Ya, dan itu kalau antum melihat orang-orang yang penegak narkoba, peminum-minuman keras, penjudi dan sebagainya, kalau dia rusak, dia akan ngajak temannya. Dia nggak mau rusak sendirian.
Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Dia akan ngajak sebanyak-banyaknya. Nah inilah kalau pergaulan tidak dijaga, nah ini daya tariknya kuat sekali. Ibarat endut tahun itu, pusaran air, endut, ya kalau dia keraskan itu harusnya kaki satu antum masuk, antum akan disedot seluruh tubuh. Akhirnya orang tenggelam kan. Begitu dahsyatnya pengaruh kawan itu. Makanya kita harus batasi pergaulan hanya boleh dengan orang-orang yang seperti penjual minyak wangi kata Nabi. Ya, kalau kamu gak dapat minyak wanginya, minimal dapat apa? Baunya. Nah, seperti itu gambaran orang soleh. Tapi yang buruk seperti tukang pandai. Kalau kamu gak dapat apa percikannya, minimal dapat apa? Bau yang gak enak itu. Seperti itu. Jadi itu cenderung manusia itu apa? Mengikuti hawa nafsunya dengan pola terbawa oleh pengaruh setan. Ya. Karena setan itu tujuannya untuk mengajak manusia rame-rame masuk neraka. Surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi setan itu musuhmu, jangan jadikan kawan karena tujuan setan mengajak kalian rame-rame apa? Masuk neraka. Nah, yang ketiga, unsur ketiga itu unsur binatang buas. Antum lihat kan manusia-manusia yang maunya menyerang, maunya menang sendiri. Ya, bahkan menginjak-injak mereka yang kecil, yang lemah. Ini bahaya sekali. Nah, premanisme seperti ini. Itu dari mana? Jiwa yang buruk ini munculnya. Itu jenis yang ketiga. Itu cara mendeteksinya begitu ya. Nah, jenis yang keempat, ya, jiwa yang buruk itu seperti binatang pada umumnya. Apa itu binatang? Makan, minum, bikin anak, tidur. Kerja binatang gitu ya. Makan, minum, bikin anak, tidur. Lihat aja. Kambing, ayam, bebek, semua itu. Mereka tidak punya tujuan hidup. Dan itulah gambaran orang kafir itu pada umumnya. Ya. Alladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum. Ya, lihat orang kafir itu apa perhatian mereka itu. Cari money buat apa? Ngisi perutnya, buat minum-minum, buat berzina, buat apa. Jadi mereka tidak punya tujuan hidup. Sehingga Allah gambarkan seperti apa? Binatang ternak. Itu ada pada surat Muhammad ayat 12 itu. Jadi saya sekalian, itu poin keempat. Dan kata Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia terjerumus kepada jenis yang keempat ini. Yang penting cari makan. Yang penting cari hidup. Kan? Yang penting keluarga saya. Tidak urusan dengan yang lainnya. Muncul egoisme itu kan. Subhanallah. Nah ini poin pertama dari apa? Membuka belenggu apa? Jiwa ini. Kalau antum sudah sadar itu, antum berinteraksi ke diri antum sendiri. Antum perang dengan dirimu sendiri. Nah, bagaimana supaya tidak terjerumus lewat 4 pintu ini, ya, dari jiwa yang buruk ini. Gitu ya. Sekarang kita masuk kedua. Taruhlah kita sudah mampu melewati jiwa yang buruk ini. Ya, satu tahapan sudah kita lewati. Seperti antum naik gunung, ya, itu di gunung itu ada sub-subnya itu. Ya, pos-posnya. Nah, satu pos antum udah lewati nih. Itu resiko yang paling tinggi. Itu resiko paling tinggi itu. Antum lewati. Nah, berikutnya dalam jiwa ini ada jenis yang kedua. Namanya an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini jiwa yang stabil. Tidak stabil, Pak. Jiwa yang tidak stabil. Dia labil dia. Kalau kumpul orang baik, jadi baik dia. Kalau orang buruk, jadi buruk dia. Kira-kira ada nggak jenis manusia kayak gini? Dan itu ada pada setiap orang loh. Makanya pada soal kiamat yang kedua katakan apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, nafsil lawwamah ini tidak boleh dibiarkan. Harus digiring, harus diarahkan. Ya, dia mau ke kanan atau kadang ke kiri dia. Makanya caranya gimana?
Pertama, jiwa lawamah ini harus ditempuh dengan cara banyak bertobat kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan setiap hari 70 sampai 100 kali istighfar dan bertobat kepada Allah untuk menutup bagian jiwa lawamah ini. Ya. Kemudian yang kedua setelah taubat mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh mengalahkan hawa nafsu jenis yang kedua ini. Nggak mau bergaul kecuali dengan orang baik. Ya. Dan kalau dengar azan dia cepat datangi sholat berjamaah. Kalau malas atau terhalang oleh keinginan-keinginan lain, ngantuk atau apa, ya itu berarti apa? Nah, masih kuat jiwa al-lawamahnya itu. Kalau kemudian dia bekerja masih mau yang haram, masih mau korupsi, nah itu apa? Pasti ada cenderung apa? An-nafsul lawwamah. Nah, itu harus kita sadari itu. Stop. Nah, caranya hentikan langkah ke situ. Rem, jangan sampai ke bawah ke situ. Nah, itu makanya perlu mujahadah. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di jalan menuju Allah, maka Allah akan membuka jalannya. Makanya orang yang soleh, orang yang sudah benar itu pasti melewati jalur ini. Jalur ini pasti yang dilewati dia. Sampai terus tidak ada. Makanya bilang apa? Falak tahamal aqabah. Kamu harus melewati semua kesulitan sampai mencapai gunung itu. Nah, di antaranya ini yang harus dilakukan apa? Mujahadah. Dan itu perintah Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Surat Al-Hajj ayat 78. Ya, perintah Allah untuk apa? Mujahadah dalam segala langkah. Sebenarnya itu kalau dibahas pada 13 langkah. Ya, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menerangkan panjang lebar. 13 langkah dalam mujahadah itu. Dari mujahadah melawan hawa nafsu sampai mujahadah melawan kaum kufar. Ya, itu ada 13 langkahnya. Paling tidak kita paham harus ada mujahadah. Kesungguhan dari kita untuk mengalahkan an-nafsul lawwamah sehingga kita bawa diri kita selalu di atas kebenaran. Ya. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi bertaubat, yang kedua mujahadah. Yang ketiga adalah muraqabah. Yang ketiga muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, karena Allah Maha tahu apa yang kita berbuat. Ya. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Sedekah pun kalau kamu kalau kamu tampakkan untuk memotivasi orang lain itu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikan lebih bagus lagi. Ada pilihan oleh Allah berikan. Yang keliru adalah kalau tujuannya riya. Nah, itu keliru. Rusak jadinya. Apa yang dibangun dirusak sendiri. Nah, barakallahu ini namanya apa? Muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas dan kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam. Apa? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahak. Dan pada ayat riwayat ini luar biasa penjelasan para ulama itu untuk selalu menghadirkan kesadaran bahwa Allah bersama kita, bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah Maha tahu terhadap apa yang kita berbuat dan yang kita pikirkan kita niatkan itu. Semua Allah Maha tahu. Jadi sekalian secara ringkas itu poin ketiga, 3 poin pada bagian upaya menundukkan jiwa, ya, supaya terbelenggu, buka belenggunya. Pada poin yang kedua, ya, ada 3 intinya. Nah, yang ketiga, jiwa yang harus kemudian kita pegangi, kita kembangkan, itulah an-nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, orang kalau sudah sampai kepada etapa yang ketiga ini, maka dia sudah tidak mau lagi kepada keburukan. Dia nggak mau lagi kepada kemaksiatan. Dia nggak mau lagi terpengaruh kepada lingkungan. Ya, dia sudah Sudah di atas angin dia, di atas gunung dia.
Nah, tinggal membuka jalur dalam 3 hal. Ya, nafsul mutmainnah ini ada 3 jalurnya. Jalur yang pertama apa? Kerja-kerja kalbu. Seperti tawakal, rasa cinta, rasa harap, ya. Kalbu ini ada 24 kerjaannya. Ya, yang itu yang diserahkan Nabi sallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Ya, itu adalah upaya untuk bagaimana kita mengisi jenis atau etapa yang ketiga ini dengan suatu pohon yang kata Nabi akarnya itu adalah kalbunya, keimanannya, dan kemudian batangnya itu adalah lisannya, ya, dan yang ketiga adalah akhlaknya. Yang ketiga itu terkait dengan dari unsur manusia, dari unsur pohon itu adalah buah-buahnya, ya, sehingga menghasilkan akhlak mulia. Nah, itulah perbuatan-perbuatan kita. Antum perlu kasih sayang sama istri antum dekat sama anak antum menjaga bergaul dengan baik dengan kawan-kawan antum. Itu semua adalah hasil daripada jenis jiwa yang ketiga ini. Semua kebaikan, semuanya keindahan dalam jiwa yang ketiga ini. Sudah nggak mau lagi ke arah-arah yang kelompok kiri atau yang menyimpang itu. Jadi itu sekalian, makanya 3 bagian jiwa ini, ya, yang paling penting yang mana? Yang ketiga. Sehingga amalan kalbu terbuka sedalam-dalamnya, amalan lisan terbuka semaksimal mungkin dalam bicara dan kebaikan, dan amalan ketiga adalah seluruh anggota tubuh. Dalam kalbu itu ada 24 jenis pekerjaan kalbu, dalam lisan itu ada 7 jenis pekerjaan lisan, dan dalam anggota tubuh ada 38 jenis perbuatan kebaikan yang diterangkan oleh Ibnu Hibban, dinukil oleh Ibnu Hajar kita Fathul Bari. Ya, semuanya ada 69. Seperti itu. Nah, dengan demikian jiwa ini sudah kita buka belenggunya dengan membuat langkah-langkah itu. Itu saja pertemuan kita pagi hari ini. Insyaallah nanti kalau ada waktu sebelum kita pulang, satu lagi kita selesaikan sehingga belenggu dalam diri manusia ini kita sadari untuk kita perbaiki terus menerus. Karena itu tidak boleh ada lengah. Ya, setan itu masuk di saat kita lengah terhadap bagian-bagian kalbu ataupun kerja-kerja jiwa itu. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.